Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Nisrina Nur Fadila. Ibu mengajar di SD Negeri Kemakmuran 2. Anak-anak, hari ini Ibu akan menerangkan mengenai tema 1, subtema 2, indahnya kebersamaan kelas 4. Nah, anak-anakku, Ibu tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, tidak berkerumun. Dan yang kelima, kurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang indahnya kebersamaan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dan sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Nah, perhatikan anak-anak. Ini ada gambar dua orang, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan sedang memainkan alat musik angklung dan yang laki-laki sedang duduk dengan ditutupi matanya. Coba kalian perhatikan anak-anak. Dari manakah sumber bunyinya dirasakan pada gambar di atas? Sumber bunyi pada gambar di atas dihasilkan dari bunyi angklung yang menembus pada telinga yang berfungsi sebagai indera pendengar. Proses terjadinya bunyi hingga ke indera pendengaran yaitu semua membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu, sehingga telingamu dapat mendengarkan berbagai suara seperti kicauan burung, air mengalir, dan musik. Nah, perhatikan anak-anak. Ini ada gambar mengenai bagaimana kita bisa mendengar. Nah, itu ada contohnya tuh. Yang satu, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Dan yang nomor dua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Dan yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Dan yang keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita mendengar sensasi dan mengerti maksud dari suara tersebut atau suara yang kita dengar. Nah, anak-anak, yang selanjutnya
ada sikap toleransi dalam keberagaman beragama. Coba, sikap saling toleransi itu apa? Ada yang tahu? Iya. Coba kalian simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Nah, anak-anak, saling bertoleransi dalam beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Jadi, kita tidak peduli terhadap agama apa yang dianut oleh setiap teman kita. Karena setiap orang layaknya dapat saling menghargai satu sama yang lain. Makanya, apabila di kelas kalian ada teman kalian yang berbeda agama, kalian harus tetap berteman ya anak-anak. Tidak boleh membeda-bedakan. Kalian harus saling menghargai dan menghormati. Nah, anak-anak, Ibu punya cerita mengenai bekerja sama dalam keberagaman. Kita simak sama-sama ya anak-anak. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya, keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, dari cerita ini bahwa Edo, Beni, Dayu, dan juga Lani saling menghargai dengan Siti dan Udin. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka selalu menghargai, menghormati, dan mementingkan kebersamaan. Nah, anak-anak, selanjutnya ada materi kerjasama dalam keberagaman. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik ya anak-anak. Nah, di sini ada banyak kerjasama yang dapat kita lakukan, baik di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama teman-teman dan juga ibu bapak guru, maupun di lingkungan masyarakat bersama warga masyarakat. Oke, perhatikan anak-anak. Di sini ibu punya 3 contoh kerjasama di rumah. Kerjasama yang pertama, membereskan rumah yang dilakukan ayah, bunda, kakak, dan adik. Kerjasama yang kedua, yaitu kakak dan adik membantu ibu memasak di dapur. Yang ketiga, yaitu kerjasama antara ayah dan bunda yang sedang
membereskan baju dan sedang mengajak kakak dan adik untuk bermain. Nah, anak-anak, ini ibu ada 2 contoh gambar kerjasama di sekolah anak-anak. Gambar yang pertama yaitu gambar kita sedang membereskan ruang kelas yang dilakukan bersama oleh teman-teman. Yang gambar kedua yaitu sedang bekerja kelompok di kelas anak-anak, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, yang terakhir, Ibu punya 3 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Coba anak-anak ada yang tahu tidak? Gambar yang pertama itu contoh kerjasama apa? Iya, pintar, yaitu ronda. Ronda malam dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat atau lingkungan kampung. Pintar anak-anak. Coba yang nomor 2. Itu contoh kerjasama apa anak-anak? Iya, pintar, yaitu contoh kerjasama kerja bakti yang dilakukan oleh semua warga masyarakat yang bertujuan supaya lingkungan masyarakatnya bersih anak-anak ya. Yang contoh ketiga dan tahu tidak? Itu contoh kerjasama apa? Iya, pintar, yaitu contoh kerjasama gotong royong membuat pos-ronda. Nah, karena dengan gotong royong, pembuatan pos ronda akan cepat selesai. Nah, anak, Ibu punya latihan soal. Di sini ada 5 latihan soal. Kita kerjakan bersama-sama ya, anak. Coba lihat yang nomor pertama. Apakah nama indera yang dapat merangsang getaran bunyi atau suara? Apa yuk anak-anak? Iya, pintar, yaitu indera pendengaran. Pintar anak-anak. Coba lihat yang nomor 2. Apakah yang dimaksud sikap toleransi dalam beragama? Ada yang tahu? Iya, pintar, yaitu saling menghargai. Kita lihat anak-anak nomor 3. Sebutkan 3 contoh kerjasama yang dapat menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Ada yang tahu anak-anak? Iya, pintar, yaitu kerjasama di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Pintar anak-anak. Yang nomor 4. Sebutkan 2 contoh kerjasama di sekolah yang dapat menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Ada yang tahu anak-anak? Iya, pintar, yaitu membereskan ruang kelas dan bekerja kelompok. Pintar. Yang nomor 5 anak-anak. Sebutkan 3 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang dapat menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Ada yang tahu anak-anak? Iya, pintar, yaitu ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Pintar anak-anak. Nah, anak-anak, setelah tadi semua materi yang sudah Ibu jelaskan, kesimpulannya yaitu yang pertama, sumber bunyi dihasilkan dari jenis bunyi atau suara yang menembus pada telinga yang berfungsi sebagai indera pendengar. Yang kedua, sikap toleransi keberagaman beragama, yaitu sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Yang nomor 3, dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Kerjasama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, itu saja materi hari ini yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian ya anak-anak.
Nanti kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.